Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Saya harap semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita belajar tentang pembahasan soal tugas aturan segitiga dalam topik trigonometri. Ya, kita lanjut. Bisa kita lihat soalnya. Yang pertama, jika sin X sama dengan P, di mana X itu dari 270 sampai 360, maka nilai cos X sama dengan itu yang ditanyakan ya. Baik, kita lihat konsep untuk menyelesaikan soal ini apa kira-kira. Nah, X di kuadran keempat. Oke, kenapa di kuadran keempat? Karena X-nya itu 270 sampai 360 ya. Berarti kita harus tahu kuadran keempat itu ciri-cirinya atau apa sifat-sifat yang ada di dalam. Ya, dimana hanya cos di sini yang positif atau kebalikannya si sekang ya. Sinusnya nilainya negatif, tangennya juga nilainya negatif atau kebalikannya ya. Itu dulu yang pertama harus kamu tahu. Oke, kita lanjut. Sin X sama dengan P. Kenapa dibuat P per 1? Supaya ada nanti sisi depan dan sisi miringnya. Ya, P itu sisi depan dan 1 itu adalah sisi miring. Kira-kira begitu ya. Kita lanjut. Nah, untuk menentukan si cos, kita tahu bahwasanya cos itu rumusnya kan samping per miring. Sisi samping per miring, begitu ya. Nah, berarti dari situ bisalah kita pastikan sisi depannya P, sisi miringnya 1, maka gunakan konsep Pitagoras ya. Gunakan konsep Pitagoras supaya apa? Supaya nanti ketemu nilai sisi sampingnya. Kira-kira apa rumus Pitagorasnya? Oke, baik, coba kita lihat. Pitagoras mengatakan sisi miring kuadrat sama dengan sisi depan kuadrat tambah sisi samping kuadrat. Oke, kira-kira begitu. Nah, berarti sisi samping nanti akan ketemu akar dari 1 kurang P kuadrat. Oke, kita lanjut. Maka cos X tadi yang samping per miring. Oke, cos X tadi dimana cos itu adalah samping per miring, maka nilainya menjadi akar dari 1 kurang P kuadrat, itu sampingnya per 1 itu miringnya, sama dengan akar 1 kurang P kuadrat. Kira-kira begitu untuk nomor 1 ya. Kita lanjut yang nomor 2. ABC adalah sudut dalam segitiga, maka nilai dari sin B tambah C per 2. Oke, baik, kita cek. Konsep kesini adalah kita harus tahu total dalam sudut segitiga itu 180 ya, sehingga B tambah C nanti 180 kurang A. Oke, bisa kita lihat dari sini sin B tambah C per 2, berarti tinggal substitusikan aja sin 180 kurang A per 2. Nah, berarti dari sini bisa kita pastikan sin ya 180 kurang A per 2 ini bisa kita pecah menjadi sin 180 per 2 ya, 90 ya. 180 per 2 dikurang A per 2, sehingga menyebabkan 180 itu kan bagi 2 itu 90. Maka di situ jadi sin 90 kurang A per 2. Kemudian yang mau ditekankan di sini adalah penggunaan konsep relasi sudut. Ya, penggunaan konsep relasi sudut. Kira-kira apa konsep penggunaan relasi sudut ini? Kalau di relasinya nanti 90 tambah kurang suatu sudut theta dan 270 tambah kurang suatu sudut theta ya, maka dari sini yang berubah itu adalah sinus ke kosinus, tangen ke kotangen, sama kosekan berubah menjadi sekan. Berlaku sebaliknya ya, sin mengalami perubahan nanti ke cos ya, atau sebaliknya tangen mengalami perubahan ke kotangen, atau sebaliknya sekan mengalami perubahan atau sebaliknya ke kosekan. Nah, itu yang perlu. Nah, untuk relasi 180 360 nanti itu tetap ya. Di soal kita itu hanya yang bagian 90 tambah kurang 270 tambah kurang. Nah, berarti dia harus berubah. Makanya dari sini sin berubah jadi cos. Nah,
Lalu kemudian buang 90-nya, ambil sudut paling belakang A/2. Kira-kira begitu ya. Maka hasilnya adalah cos A/2. Lanjut nomor 3. Sin kuadrat 5 tambah sin kuadrat 10 tambah sin kuadrat 15 tambah sin kuadrat 20 dan seterusnya sampai tambah sin kuadrat 85. Kira-kira bagaimana trik mengerjakan ini? Apa konsep yang harus kita tahu? Ada dua konsep yang harus kita tahu di sini. Relasi sudut. Ya, ini yang pertama, sin 90 kurang X sama dengan cos X. Ini konsep relasi sudut. Yang kedua, identitas. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ya, oke, baik. Mari kita lihat. Nah, dari sini sin kuadrat 5 kita pasangkan dulu dengan sin kuadrat 85. Ya, boleh kita cek lagi penyelesaiannya. Sin kuadrat 5 tambah sin kuadrat 85. Nah, ternyata sin kuadrat 85 ini bisa kita buat menjadi sin kuadrat 90 dikurang 5. Apa tadi penggunaan untuk relasi 90? Tinggal coret 90-nya, sin berubah jadi cos. Ya, tetap pakai kuadrat ya. Kuadrat ambil sudut paling belakang. Berarti sin kuadrat 85 sama aja yaitu dengan cos kuadrat 5. Sehingga di sini kan sin kuadrat 5 tambah cos kuadrat 5 sama dengan 1. Kira-kira begitu ya. Maka coba kita cek yang kedua. Nah, ini kita kerjakan coba manual. Kita kerjakan bersama ya. Boleh kamu ambil catatan di situ. Maka dari sini sin kuadrat 10 ditambah sin kuadrat 80. Ya, ini kuadrat ya. Oke, baik. Mari kita cari relasinya ya. Ambil yang relasi yang sudut besarnya aja. Ini biarkan aja sin kuadrat 10 ditambah ya, ditambah sin kuadrat 90 kurang 10. Maka menurut relasi kan ini tinggal coret aja, ambil sudut paling belakang. Kira-kira begitu. Maka nanti dia menjadi sin kuadrat 10 tambah sin berubah jadi cos kuadrat, ambil sudut paling belakang yaitu 10. Hasilnya 1 juga hasilnya ya. Nah, dari polanya itu bisa kita pastikan. Nah, 5 ke 85 pasangannya hasilnya 1, 10 ke 80, 15 ke 75, naik ya, 5 ke 10 naik 5, 85 ke 80 turun 5. Nah, dan seterusnya nanti sampai ketemu sin kuadrat 45. 40 ke 50. Nah, yang enggak berpasangan itu 45. Di mana sin 45 kan istimewa, bisa kita cari. Sin 45 itu setengah akar 2, namun karena dikuadratin nilainya menjadi setengah. Maka totalkanlah semuanya. Hasilnya adalah 8,5. Oke. Lanjut. Ini fokus jangan ke sini dulu ya. Segi n beraturan. Ini hanya teorinya aja yang saya kasih tahu. Nanti kamu sendiri menjawab soal-soal yang model seperti ini. Penemuan rumusnya yang perlu saya beritahu ya. Dari sini ada segi 6 yang saya ambil contohnya. Nah, pada segi 6 sudut DOE itu diketahui X ya. Ini diketahui X. Nah, kenapa langsung saya buat di sini sama kaki dulu? Nah, kita ingin mencek bahwasanya OD itu adalah jari-jari, OE itu juga jari-jari, sehingga pasti sama kaki dia. Nah, nanti ini sebenarnya segitiganya pasti sama sisi. Tapi dari mana sama sisinya? Baik, mari kita cek. Pada segi 6 peraturan berlaku. DOE sama dengan EOF. Berarti ini satu putaran penu ini itu harus sama sudutnya karena peraturan ya. Sehingga X-nya itu kira-kira berapa kalau segi 6? Maka tinggal bagikan 6 aja ya. X-nya itu sama dengan satu putaran penu 360 ya. 360 bagi 60. Sehingga X sama dengan 60 nanti ya. Kemudian ya, pada sisi DO sama dengan EO sama dengan R, itu sudah saya jelaskan. Nah, dapat dipastikan X sama dengan 60. Nah, kalau X-nya 60 ini, karena sama kaki dia, ini juga harus 60 si X yang di sini. Kan sama kaki, maka sudutnya harus sama. Sehingga terbentuklah menjadi sama sisi. Gitu ya, kita lihat pembahasannya. Untuk aturan luas segitiga, kita bisa mencari luas DOE. Ada 6 segitiga yang kongruent di situ ya, namanya segi 6. Satu-satu aja dulu kita cari, satu aja nanti kita cari, lalu kali 6 kan. Kalau yang ditanya luas segi 6-nya ya. Luas DOE kan bisa kita pakai luas segitiga, setengah EO dikali DO sin 60. Nah, atau ini bisa kita buat setengah R kuadrat kali sin 60. Atau lebih jelasnya, kalau dia segi N, itu N kali luas segitiga, N dikali ini. Ya.
Oke, atau lebih lengkapnya kalau segi N, luas segi N itu sama dengan N dikali banyak seginya ya, kali setengah R kuadrat sin, dari mana tadi 60 ini 360 per N kan? Nah, segi 6 berarti 360 per 6. Kalau segi 8 nanti dia 360 per 8. Kalau segi 5 360 per 5. Tapi di soal kita 360 per 60 ya. Makanya di sini jadi 60. Sorry, 360 per 6 jadi 60. Oke, inilah rumusnya. Ini harus kamu catat ini. Kemudian sisi segi N. Nah, ini tadi mencari luas segi N-nya. Sekarang kayak mana kalau mencari sisi segi N-nya, si ED-nya maksudnya ya. Ini tadi yang luas, ini semua luasnya. Kayak mana kalau ED atau kelilingnya nanti dicari. Maka kita harus tahu ED-nya ya. Nah, gunakan aturan kosinus. Di mana aturan kosinus itu S kuadrat atau ED kuadrat ya, S kuadrat. Sisi lainnya apa kira-kira? DO dengan EO ya. DO dengan EO itu kan jari-jari. Dan sudut yang mengapit itu si X ini. Maka S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah R kuadrat kurang 2RR cos 360 per N. Ini apa ini? Rumus aturan cos. Kamu harus pahami ini ya. Sehingga kita sederhanakan menjadi secara umum S kuadrat sama dengan 2R kuadrat. Ini R radius lingkar, nanti diketahui di soal ya. Kurang 2R kuadrat cos 360 per banyak seginya. Oke, kira-kira begitu untuk mencari segi N beraturan. Kalau ditanya luasnya boleh kamu pakai ini, kalau ditanya sisinya atau kelilingnya boleh kamu pakai ini. Oke, kira-kira sekian untuk hari ini ya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.